Pernahkah saudara melihat ada seseorang, atau ini pernah terjadi kepada saudara dan saya, lagi dalam problema yang berat, lagi dalam kesesakan yang berat, saudara, katakan demikian, kita saudara diingatkan kembali oleh Allah bahwa janjinya tidak akan pernah berubah dan pasti akan digenapi. Tapi masalahnya saudara, waktu kita diingatkan lagi dalam masalah tersebut, kita saudara yang kasih tidak dalam tracknya Tuhan. Kita tidak hidup dalam kebenaran. Saudara yang kasih, ternyata ini pernah terjadi kepada bangsa Israel. Sebab itu Tuhan mengutus malaikatnya dari Gilgal ke Bokim. Nah, bagaimana dikatakan Alkitab saudara yang kasih tentang orang-orang yang seperti ini? Mari kita belajar dari Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kau robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras, maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Pendahuluan sebelum ada para pihak membuat satu perjanjian, ada yang disebut saudaraku yang kasih MOU, yaitu Memorandum of Understanding. Yaitu apa? Kira-kira bahasa sederhananya surat kesepahaman, surat kesepakatan saudara. Nah, itu sering kita kenal juga dengan nama yaitu letter of intent, iya kan? Nah, saudara, bagaimana orang menuangkan kesepahaman dalam tulisan tersebut? Kira-kira demikian. Nah, setelah itu mereka akan melakukan saudara yang namanya perjanjian dan disepakati. Perjanjian, kontrak akan beda sekali dengan apa yang mau kita bahas hari ini tentang penggenapan janji Allah. Sering kita sebut adalah covenant. Kenapa saudara? Secara jujur, kita tidak pernah saudara secara fisik menuliskan letter of intent atau MOU saudara, ya kan, kepada Allah kita yang memberikan janji kepada setiap kita. Perjanjian kontrak ada probability saudara, pihak-pihak ingkar janji. Bahasa hukumnya yaitu one prestasi. Ingkar janji one prestasi saudara, sering saudara itu yang dibawa untuk memperkarakan bahkan mempidanakan seseorang yang mengingkari janji tersebut. Nah, akan beda dengan yang namanya covenant. Kontrak, perjanjian, MOU bisa dibatalkan sepihak, tapi covenant saudara, Allah yang membuat perjanjian dengan kita, makanya dikatakan kita adalah umat pilihan, umat perjanjian, umat yang ditebus. Dia tidak pernah one prestasi, ingkar janji. Kalau mau jujur saudara, kita yang kadang kala saudara one prestasi. Tapi tahukah saudara, perhatikan baik, apa perbedaannya dengan MOU, kontrak perjanjian yang saya sebutkan tadi saudara? Lihat baik, covenant sekalipun saudara one prestasi sampai saat ini, karena dia masih juru selamat, dia tidak mempidanakan Anda dan dia tidak langsung menghukum Anda. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang bukan penuh dengan penghakiman. Sampai saat ini dia masih juru selamat. Gilgal yaitu gulungan. Kata Ibraninya disebut yaitu galoti. Galoti artinya hari ini telah kuhapuskan. Nah, itu dia. Telah kulepaskan, kira-kira gitu. Saudara, sementara Bokim adalah peratap, penangis-penangis. Ayat 2a-nya ini berkata, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan. Ada janji di sana, tapi saudara lihat baik, supaya ini semakin kuat karena bukan janji manusia, diikat lagi saudaraku yang kasih janji itu dengan yang namanya firman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Gospel connection-nya kepada kita, jemaat Tuhan hari-hari ini, percayalah saudara,
Alkitab berkata, kain kabungmu akan diganti, saudara, dengan lenan pujian. Iya kan? Kain kabung dipakai peratap-peratap, saudaraku yang kasih. Iya kan? Akan digantikan dengan lenan pujian. Saudara, apapun permasalahan, problema kita, tidak perlu saudara klaim janji firman Tuhan. Karena apa? Dia bukan sekedar Allah yang membuat MOU, perjanjian dan kontrak, tapi ada satu pengikatnya yang bernama covenant. Saudara, masalahnya begini, kenapa ada orang percaya, murid-murid, orang-orang yang telah dimuridkan, baik di tempat kita di gereja atau di luar, di mana saja katakan, bahkan orang yang sudah tamat pemuridan, saudara, masih meratap saudara dengan permasalahannya, saudara. Masih saudara yang kasih menjerit-jerit, saudara, mengklaim janji Allah dan mengatakan, mana janjimu Allah? Ya kan? Saya mau berkata kepada saudara, sebenarnya kita tidak menggali, tidak saudara yang kasih membaca bahwa Injil Allah, gospel yang namanya garansi, telah menjamin saudara ada perjanjian yang akan digenapinya. Saudara, manusia boleh berjanji, tapi one prestasi. Allah kita, Allah bukan saja yang berjanji, tapi Alkitab Hakim-Hakim ini berkata, saudara yang kasih, akan digenapi dan tidak akan dibatalkan selama-lamanya. Sebab itu saya mau berkata, saudara, percaya kepada penggenapannya. Saudara yang kasih, baca firman-Nya, karena di sana ada janji-janjinya yang menguatkan kita. Tentu tergenapinya janji-janjinya adalah lewat waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Keinginan dan kehendak Tuhan yang berdaulat, bukan keinginan, bukan kedaulatan manusia. Gospel garansi, kita pasti dijaga, kita tidak pernah dibiarkan hanya terus menjadi peratap-peratap, tapi kita akan dikeluarkan daripada gulungan itu. Akan saudaraku yang kekasih, dihapuskan daripada segala problema dan permasalahan kita, tentunya dengan waktu dan keputusan serta kedaulatan Tuhan yang menggenapi, yang memegang janji tersebut kepada setiap kita. Nantikan janji-janjinya dengan waktu dan kairos yang telah ditetapkannya. Emmanuel.